Ya baik, terima kasih. Baik, dan pendengar selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk pendengar kami dimanapun Anda berada. Dan bincang pagi edisi pagi ini membahas mengenai seputar bencana, mitigasi, dan juga bagaimana tanggap bencana itu dilakukan. Ini juga berkaitan dengan program kita Kentongan, kurang lebih seperti itu. Dan pagi ini kita langsung saja, sudah ada narasumber di studio. Dengan topik kita adalah tanggap perubahan iklim dan bencana di sekolah. Ada Kang Sutan Nandika, ini founder dari Yayasan Cisadane Resik dan pejuang waktu, dan juga guru SMA Negeri 1 Cijur. Nggak apa-apa ya sih sebut. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Sutan. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi nih di studio Pro 1 RRI Bogor. Dan kedua ada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Kang Adam Hamdani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Kang sudah hadir di studio ya, kita berdiskusi dan berbincang terkait dengan persoalan perubahan iklim dan bencana di sekolah. Dan yang ketiga adalah Dwi Nanto, tim pengelola Akademi Ekologi dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Selamat pagi. Mas Dwi. Terima kasih nih Mas Dwi. Nah, kita pagi ini berdiskusi akan membahas mengenai perubahan iklim, dan kita kembali mengingatkan kepada masyarakat semua untuk sama-sama peduli dan juga sama-sama menjaga satu sama lain dari dampak-dampak yang terjadi perubahan iklim. Salah satunya kan bencana ya, banjir, longsor, kemudian angin puting beliung dan lain-lain. Nah, salah satu yang menjadi sasarannya di sini adalah bagaimana bencana dan kesiapan anak-anak di sekolah itu menghadapi potensi seperti itu. Mungkin Kang Sutan Nandika bisa bercerita. Ini juga relate banget dengan kejadian yang di Ciamas gitu ya. Atau mungkin beberapa tempat-tempat lain, banyak sekolah-sekolah di Kabupaten Bogor terutama dan di Indonesia pada umumnya yang lokasi bangunan sekolahnya itu ada di tebingan, jurang, atau pinggir pantai, pinggir sungai dan lain sebagainya. Kang Sutan bisa berbagilah tentang ya bagaimana pelajar atau penyelenggara sekolah yang ada di lokasi-lokasi tersebut itu. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Kang Yopi. Jadi terkait dengan pendidikan, terutama sekolah yang kita bicarakan saat ini, terkait juga dengan pendidikan mitigasi bencana dan aksi perubahan iklim, kita mulai dari konsepnya bahwa negara itu memberikan atau berwajib untuk memberikan layanan pendidikan, termasuk juga selain itu adalah memberikan rasa aman. Nah, rasa aman itu tidak hanya dengan ngasih anggaran besar-besar terhadap TNI atau Polri, tetapi juga bagaimana rasa aman itu terfasilitasi dalam proses pendidikan itu sendiri. Dan memang kondisi sekolah di Bogor terutama itu masih banyak kategori sekolah-sekolah yang secara lokasi saja bermasalah kaitannya dengan potensi bencana yang terjadi karena dibangun di dekat tebing atau aliran air dan lain sebagainya. Seperti kita beberapa bulan atau tahun terakhir kita melihat misalkan di SMA 1 misalkan Pamijahan itu kena longsor, kemudian SMA 1 Cisarua, kemudian juga yang SMA 2 Cibinong, SMA 1 saya Cijeruk juga sendiri. Dari 1 hektar lahan itu yang bisa kita gunakan untuk proses pembangunan itu sekitar 6.000 meter. Sisanya itu adalah tebing yang cukup curam. Jadi itu. Nah, terkait dengan hal itu sendiri itu memang butuh kebijakan ataupun konsen yang cukup besar dari pemerintah terkait dengan mungkin ini akan kosnya besar adalah renovasi. Tetapi saya tidak akan membicarakan hal itu. Saya lebih fokus pada bagaimana satuan pendidikan rawan bencana itu sudah sampai di mana sih saat ini. Secara program memang sudah ada dari pemerintah, kemudian juga dari Dinas Pendidikan atau dari kementerian untuk minimal melakukan simulasi untuk tanggap bencana. Nah, itu dilakukan, tapi ada yang sudah 1 tahun, ada yang sudah 6 bulan, ada yang udah 2 tahun terakhir melakukan simulasi. Kebayangkan siswa yang kalau sudah 2 tahun berarti dia, katakanlah dia kelas 10, kalau di SMA, sekarang kelas 12. Berarti kelas 11 dan 10-nya belum melakukan simulasi bencana. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, apakah ini kemudian menjadi salah satu kebijakan untuk di anggaran BOS sendiri untuk anggaran atau untuk perencanaan
bagaimana simulasi tanggap bencana itu dilakukan di sekolah. Jadi tidak hanya disisipkan di mata pelajaran tertentu mungkin ya seperti itu. Nah, disisipkan juga itu kendala karena saya sendiri melihat bahwa banyak mata ajar yang harusnya bersinggungan dengan aksi iklim, terutama perubahan iklim, adaptasi bencana dan lain sebagainya. Itu bahan ajarnya belum menyisipkan hal-hal tersebut. Kita masih kesulitan untuk mencari misalkan buku-buku bahan ajar yang sudah memasukkan hal tersebut. Ya, ada sih tetapi tidak banyak. Nah, ini kan jadi persoalan ketika kemudian dari BNPB sendiri, dan kemarin saya baca juga sebelum ini ada 7 anak dari 10 anak itu tidak mengetahui tentang bagaimana dirinya bersikap ketika ada bencana. Misalkan seperti itu kan problem yang harus diselesaikan. Jadi kita tidak hanya tanggap bencananya, tetapi bagaimana menyiapkan warga negara Indonesia ini ada untuk menyadari bahwa mereka ada di ring of fire dari selain juga potensi banjir dan longsor. Itu yang kemudian harus kita lakukan bersama-sama di tataran kebijakan. Kita tahu BPBD kan selalu hadir pada setiap kejadian bencana alam di Kabupaten Bogor yang cukup luas sekali gitu Pak. Jangkauannya juga lumayan. Saya pikir personil BPBD ini jumlahnya sangat terbatas. Bebannya juga berat gitu kan, karena hampir satu hari itu 5 kali pasti ada masuk laporan kurang lebih seperti itu ya Pak. Nah, upaya edukasi sendiri kalau misalkan boleh tahu Pak dari BPBD Kabupaten Bogor ini seperti apa gitu yang dilakukan, atau mungkin ada catatan-catatan daerah-daerah yang sudah membaik gitu loh dalam pemahaman mitigasi kebencanaan seperti itu ya, Pak Adam. Terima kasih. Memang menurut catatan kami itu sudah melakukan edukasi, namanya kegiatan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. BPBD sendiri sudah melakukan di 181 sekolah, mulai dari tingkatan TK sampai ke perguruan tinggi. Begitu juga SLB, pondok pesantren dan sebagainya gitu. Dan memang kami berupaya untuk masuk ke sekolah-sekolah itu, karena walau bagaimanapun para siswa itu yang notabene masih muda itu akan mengalami, akan mengetahui, akan untuk punya pengalaman untuk hal yang pertama kali. Bagaimana kita melakukan simulasi bencana, kemana kita harus berlari untuk titik kumpul dan sebagainya. Itu yang kita upayakan untuk program SPAB tersebut. Dan memang juga kita juga selalu kerjasama dengan beberapa komunitas untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah tersebut. Dan memang juga ada kendala juga, tidak semua pihak pada umumnya pihak sekolah menyadari bahwa ada program SPAB tersebut. Mungkin untuk sekolah-sekolah yang memang terkenal ataupun memang favorit itu mereka berupaya untuk menambah kurikulum, karena itu sebagai sarana untuk salah satu mempromosikan sekolah tersebut. Tapi di sisi lain juga tidak begitu juga, kami juga harus menyasar ke sekolah-sekolah yang di pelosok yang ada di pedalaman. Padahal mereka yang lebih penting sebenarnya Pak ya. Gitu. Jadi koordinasi dengan dinas pendidikan mungkin ya penting itu dilakukan. Gitu. Mungkin akses yang belum sampai ke situ, gitu. Akses dari pihak sekolah ataupun kami yang tidak mengetahui sejauh mana sih sekolah itu keberadaan di mana. Gitu. Tadi juga disampaikan dari Pak Suta bahwa banyak sekolah-sekolah yang lokasinya di tebingan ataupun yang daerah-daerah yang rawan bencana itu merupakan target utama dari BPBD ataupun dari komunitas lainnya yang tergerak dalam sekolah aman bencana. Demikian. Sekolah aman bencana. Tapi kalau dilihat dari trennya dari tahun ke tahun, sepertinya ada peningkatan juga terhadap kesadaran masyarakat terhadap resiko pengurangan bencana itu ya. Ini juga menjadi FRB ya, Forum Pengurangan Resiko Bencana juga dibina oleh BPBD juga. Mitra dari BPBD, dan itu belum menyasar ke sekolah-sekolah, itu hanya masyarakatnya gitu. Yang disiapkannya masyarakatnya. Kalau untuk sekolahnya secara spesifik belum terlalu terdengar mungkin seperti itu ya. Forum PRB menyasar juga Pak ke sana gitu. Cuma mungkin
belum terekspos secara luas ya. Gitu. Jadi walau bagaimanapun kan berbeda ataupun forum PRB terus mitra kerja. Gitu. Jadi kita saling mengisi, begitu juga dengan komunitas-komunitas yang lainnya, karena masyarakat ataupun siswa adalah calon masa depan bangsa. Betul. Dan semakin lama juga berkurang ya resiko korban-korbannya, kurang lebih seperti Ya, itu. betul. Bisa menekan korban jiwa kan. Kalau Siap. misalkan korban harta pasti kan tidak bisa dihindari ya, banjir kemudian longsor seperti itu. Yang penting kan korban nyawa ini bisa ditekan. Nah, kalau misalnya berbicara soal bencana yang terjadi ini tidak terlepas dengan bagaimana kita mengelola lingkungan, mengelola alam, kesadaran dari masyarakat, civil society seperti itu, RT, RW, desa. Apalagi tahun depan sampah nanti akan dikelola oleh desa masing-masing, sehingga desa ini berharap mendapat anggaran lebih untuk mengelola sampah dan lingkungannya agar tidak menimbulkan malapetaka terjadi bencana alam. Nah, persoalan lingkungan dan bagaimana cara menjaganya ini kan ada di teman-teman Walhi nih. Di sini ada Mas Dwi Nanto di tim pengelola dari Akademi Ekologi Walhi. Nah, Mas, bencana itu kan tidak hanya sekedar kita ring of fire, kita berada di tebingan jurang, kita berada di aliran sungai yang deras seperti itu, atau di pantai yang rawan tsunami gitu. Tapi juga soal perilaku manusia itu sendiri yang jauh dari perilaku hidup bersih dan sehat. Masyarakat kita milah sampah aja masih belum lulus. Ya, buang sampah pada tempatnya aja masih belum lulus. Masih ada yang mau buang di kali gitu kan. Toto mampet banjir. Yang disalahin kan paling gampang pemerintah ya. Pemerintah. Banjir Karena Jakarta. kita bayar pajak. Jadi Iya, gitu, makanya pajak. nyesek gitu. Pemerintah tuh nyesek. Padahal ada tanggung jawab rumah. Betul. Ada tanggung jawab sekolah. Ya. Kita baru bisa nyalahin orang lain gitu. Iya. Nah, Mas Dwi gimana nih tanggapannya nih? Iya. Nah. Saya mau ajak kita untuk kalau mau membicarakan soal lingkungan hidup berarti kita bicarakan bumi kan. Artinya saya mau ngajak soal soal peristiwa alam itu tidak dibatasi oleh arbitrasi. Jadi misalnya kerusakan lingkungan dilakukan di Bogor, itu akan berdampak juga di Jakarta. Kerusakan lingkungan di Indonesia itu akan berdampak juga di Eropa. Begitu juga kerusakan lingkungan di Eropa akan berdampak di Arab misalnya gitu ya. Itu memastikan bahwa kita itu penduduk bumi gitu. Jadi apa yang kita lakukan akan berdampak pada bumi. Nah, saya meminjam data WHO 2022 bahwa bumi yang sekarang ini dipadati oleh 192 negara, itu data menurut WHO sekarang populasinya kurang lebih di tahun 2022 itu 8 miliar. Nah, menurut WHO juga bahwa 8 miliar itu semua punya masalah masing-masing. Mas Yopri punya masalah pribadi masing-masing, saya, Pak Sultan, Pak Adam punya masalah masing-masing. Tapi kata risetnya WHO itu 8 miliar itu kita diketemukan di satu masalah yang sama. Apa itu masalahnya? Masalahnya ketika datangnya kehancuran biodiversity, kehancuran lingkungan hidup. Itu masalah kita bersama itu. Itu bukan masalah saya, bukan masalah teman-teman semua. Itu masalah semua gitu ya. Nah, artinya memang menjaga lingkungan itu adalah takdir gitu. Takdir semua makhluk hidup yang memang harus dilakukan gitu. Nggak bisa juga kalau misalnya pemerintah harus melakukan, kita yang meminimalisir gitu ya, pemerintah kita yang melakukan, mentang-mentang kita bayar pajak kemudian pemerintah yang disalahin, nggak bisa juga begitu gitu. Karena memang ini bumi kita gitu, bumi kita. Dan sekarang situasinya menurut WHO juga di tahun terakhir itu bahwa angka kematian itu justru lebih kecil daripada angka kelahiran. Menurut data WHO juga, kalau kita pinjam gitu ya, di setiap 8 detik itu ada kelahiran.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada yang lahir tuh, entah di Bogor, entah di Afrika gitu ya. Jadi bumi ini makin padat ya. Makin padat. Dan di 10 detik di peristiwa bumi itu ada kematian. Artinya dari angka itu bisa kita cuplik bahwa kelahiran itu lebih banyak daripada kematian. Nah, pesannya artinya kalau misalnya kelahiran itu lebih banyak daripada kematian, bumi ini semakin padat. Bumi ini semakin padat dan bumi ini, kita ini beban bumi. Kita ini beban bumi, manusia itu beban bumi. Bukan guru aja ya? Bukan guru. Tapi saya nyuplik juga. Udah ganti sekarang, udah ganti. Oh, udah ganti ya. Nyuplik juga statementnya Gandhi, bahwa Gandhi pernah bilang nggak masalah sih data-data kalau kita lahir banyak daripada kematian, karena statement dia bilang pernah gitu. Karena siklus biologis kan gitu, hidup, mati, lahiran. Kata Gandhi itu bilang bumi itu cukup untuk semua manusia yang ada hidup sekarang. 2 kali lipat pun cukup. Misalnya angkanya 8 miliar tambah 8 miliar, 18 miliar itu cukup, masih cukup. Tapi kata Gandhi itu nggak cukup kalau ada satu orang yang merusak katanya. Nah kan kita harus kalau kita mau kritis itu nggak cukup untuk satu orang yang serakah. Konteks merusaknya itu apa sih gitu ya? Nah konteks merusaknya yang dimaksudkan Gandhi kalau kita tafsirkan itu orang yang punya misalnya kekuasaan, punya ekonomi tinggi gitu, menguasai wilayah tertentu dan dieksploitasi alamnya. Sehingga dampaknya itu kemana-mana itu. Yang saya sebutkan tadi, misalnya orang kaya misalnya itu punya duit banyak, bangun villa misalnya di Bogor gitu, kuasai Bogor semua itu berdampak ke Jakarta gitu. Dan Jakarta juga akan berdampak kemana-mana gitu. Karena begitu teorinya, satu peristiwa kerusakan di satu tempat itu tidak bisa dibatasi oleh administrasi, sehingga dia akan nyebrang kemana-mana. Nah, satu-satunya jalan ya mau nggak mau kita, situasi iklim yang sekarang ini gitu, yang semakin masif gitu. Dan sekarang ini kan situasi pemanasan global itu angkanya sudah sampai ke 2 derajat kan. Dan itu sangat dikhawatirkan oleh penduduk bumi, karena mereka bilang waktu di pertemuan Paris Agreement itu target kita itu manusia penduduk di bumi itu harus mencegah pemanasan global di 1,5. Nah sekarang itu sudah 2. Cara untuk menekan pemanasan global kan bukan berarti dengan menekan populasi ya Mas ya? Bukan ya? Bukan. Kan kalau kita teori konspirasi loh Mas. Kalau teorinya Gandhi juga, teorinya Gandhi juga nggak apa-apa. 2 kali lipat angkanya sekarang juga aman-aman aja. Yang penting itu tidak ada 1 atau 2 orang atau 3 orang lebih gitu ya, yang nggak merusak gitu. Nah ini kan kita sudah tidak bisa lagi menghitung berapa jumlahnya orang yang merusak yang ada di Indonesia, merusak lingkungan hidup ya, belum di negara lain gitu ya. Sehingga aktivitas mereka itu bukan hanya merusak di satu tempatnya aja yang secara teori tadi ya, dia akan merusak tempat lainnya. Nah, apa contoh-contohnya yang merusak misalnya? Misalnya saya punya duit gitu ya. Sekarang lagi rame tambang nih, tambang. Saya punya duit, nikel listrik. Saya punya duit investasi, ke pemerintah saya minta izin untuk tambang ya, gali. Tambang itu kalau menurut ekologis itu sebenarnya nggak boleh diambil. Kenapa begitu? Karena dia kandungan karbon. Karbon kalau udah diekstrak keluar, terilis dia ke atas, dia naik gitu ya, dia akan merusak ozon. Ozon itu lapisan di atas bumi, yang fungsinya ozon itu dia akan menahan sinar matahari yang berlebihan yang jatuh ke bumi. Karena bumi itu tidak butuh 100% panas matahari loh. Dia paling 30-20% itu udah panas banget. Ini kalau ozonnya udah rusak kena tadi ya, aktivitas tambang dan segala macam, karena karbon naik ke ini, lapisan ozonnya bolong-bolong, dia panas matahari turun ke bumi melewati ozon, kemudian turun ke bumi. Efek rumah kaca. Kenapa efek rumah kaca itu? Karena efek rumah kaca itu satu peristiwa yang
sinar matahari yang turun ke bumi itu tidak bisa pulang kampung ke matahari sepenuhnya. Bisa pulang kampung ya sinarnya. Kan kita kan nggak butuh banyak-banyak Betul, orang itu. betul, ya. Apalagi ibu-ibu kan sinar matahari paling butuhnya untuk jemur pakaian gitu kan. Kalau petani untuk tanamannya gitu. Jemur kerupuk gitu. Jemur kerupuk kalau pedagang. Yang untung jualan skincare. Betul sekali. Iya. Artinya kan kepentingan manusia ini nggak ada batasnya ya. Serakah ya. Maksudnya apa ya? Kita dibatasi oleh usia gitu di bumi ini. Iya. Ya ada yang sampai 30, ada yang 40, ada yang sampai itu 50. edukasi Jarang ekologisnya sampai yang 100 belum sampai kesadarannya. Tapi belum keinginan sampai kita dan hasrat kita melebihi dari usia kita itu. Iya, itu Kayak Michael Jackson kan dia hidupnya kata Gandhi itu kerakusannya di situ. Melihat sungai, melihat hutan itu cara pandangnya menggunakan kalkulator ekonomi. Hutan misalnya 1 hektar ada 1000 pohon yang besar gitu. Kalau 1 pohon ditebang, dijual itu udah diakumulasikan begitu. Itu mindset kapitalisme berbasis ekologis. Sehingga kalau misalnya ekologi kita itu cara pandangnya hanya menggunakan pendekatan ekonomi, itu hancur sudah. Karena sebenarnya menurut nilai-nilai ekologis, lingkungan hidup itu tidak bisa hanya dinilai dengan ekonomi. Kalau kita mau hidup damai ya, tenang gitu ya, sejahtera ya. Dia juga ada fungsi sosial, fungsi budaya gitu ya, selain fungsi ekologisnya. Nah, kecenderungannya sekarang itu kan tata kelola pengelolaan sumber daya alam di Indonesia itu dia berbasis ekonomi. Hutan itu berapa jumlah luasnya? Dihitung karbonnya, bisnis dihitung karbonnya, kayunya gitu. Nah, dia tidak melihat bahwa kalau itu sudah dirusak, di hulu dirusak, hilirnya akan berdampak gitu. Dan kasihan juga kan kita yang di bawah Kang Sultan juga nanti makin repot ngelola anak-anak muda untuk tanggap bencana. Pak Adam juga repot nanti. Repot. Nah, kecenderungannya ini memang soal kalau misalnya di politik kebijakannya ya, soal lingkungan hidup, bencana. Sekarang itu kecenderungannya pemerintah itu lebih memprioritaskan pembiayaan pada tanggapnya, bukan pada pencegahannya, mitigasinya gitu ya. Nah, itu yang cukup memprihatinkan. Karena benar nggak itu Pak Adam? Betul. Harusnya memang pra itu jauh lebih besar untuk pembiayaannya. Ya. Nah, akibatnya apa nih? Karena akibatnya ini nantinya kan ada politik. Kalau kita mau selidiki, ya saya mau minta maaf ya, Pak. Kalau kita mau selidiki secara kritis, ini ada politik anggaran akhirnya kan. Politik anggaran, kalau misalnya saya dulu pernah di Jambi gitu ya, kebakaran hutan dan lahan, politik anggarannya skemanya gimana? Bakarlah hutan itu, biar kebakaran hutan dan lahan itu muncul, kemudian baru anggarannya keluar. Bukannya keluarkan anggaran untuk supaya itu tidak terbakar. Karena fakta-fakta di Sumatera, Kalimantan itu kebakaran hutan dan lahan. Tapi kalau bencana kan memang gitu, kayak pemadam kebakaran kan kebakaran dulu baru disemprot kan, nggak disemprot dulu baru kebakaran. Enggak juga. Saya berkeyakinan kalau teman-teman BPBD itu akan tidur nyenyak kalau misalnya tidak ada kebakaran. Iya. Dan gajinya cukup. Gajinya cukup. Nggak usah bikin kebakaran. Dan satu lagi prinsip itu mental kita ya, baik masyarakat, khususnya untuk juga pemerintah memandang satu bencana gitu ya. Di Walhi itu melihat bencana itu dibedakan 2 klaster. Pertama itu bencana ekologis dan bencana alam. Kenapa dibagi begitu? Karena kita ingin melihat siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa bencana alam itu terjadi. Misalnya saya contohkan bencana ekologis. Apa bedanya bencana ekologis dengan bencana alam? Bencana ekologis itu satu peristiwa bencana yang kita bisa lacak penyebabnya dan harus ada yang dipertanggungjawabkan. Kita bisa menunjuk siapa yang bertanggung jawab. Misalnya banjir. Misalnya banjir di hilir, berarti ada peristiwa penggundulan hutan di wilayah hulu. Nah, itu sangat mudah untuk melacaknya, menginvestigasinya. Siapa yang mengundulkan hutan? Si dia. Tangkap, itu penegakan hukumnya terjadi. Berbeda dengan bencana alam. Kalau bencana alam misalnya longsor, gempa bumi. Itu kan kalau kita lacak mentoknya kan, ini kan Tuhan.
force major ya. Nggak mungkin kita gugat Tuhan itu kan. Tapi kalau manusia bisa kita gugat. Banjir, kebakaran hutan itu bisa kita gugat dan bisa kita cegah. Gitu. Tapi kalau bencana alam ya walau alam kita berserah diri pada Tuhan. Paling yang bisa kita lakukan adalah mitigasinya. Tapi kalau bencana ekologis nggak fair kalau misalnya dikedepankan mitigasinya. Karena ada penyebab yang bisa dicegah. Penyebabnya adalah ulah manusia. Baik, luar biasa panjang nih storytellingnya nih. Batasin aja. Nggak apa-apa. Tapi memang kita untuk penyegaran juga, mungkin kita sudah banyak yang lupa dengan teori-teori itu atau cerita-cerita seperti itu yang dulu juga mungkin diperdengarkan gitu di tingkat SD bahwa bagaimana lapisan ozon kita ini sudah rusak sebesar Arizona katanya seperti itu. Nggak tahu itu dulu. Waktu saya SD. Sama, saya waktu SD juga sebesar itu. Nggak tahu sekarang mungkin 30 tahun yang lalu. 3 tahunnya seperti itu. Dan lapisan ozon itu tidak bisa pulih katanya ya. Dan gejala-gejala kiamat itu salah satunya ditandai dengan bumi tidak ada lapisan ozon lagi, matahari langsung di film Riddick itu, Vin Diesel. Dibahas seperti itu. Dan akhirnya manusia mencari tempat bersembunyi dari ultraviolet yang merusak kulit dan seperti itu. Jadi memang sudah kalau kita lihat ke agama digambarkan seperti inilah kerusakan yang terjadi di darat, laut, mungkin di udara akibat ulah manusia itu sendiri. Dan manusia berupaya supaya kejadian itu tidak semakin cepat itu, memperlambat proses itu. Benar nggak itu Kang Sultan? Ini bukan ramalan ya, ini benar-benar. Aduh, saya ditanya karena saya pakai kopiah. Keluar hadis ya. Nanti saya dikritik lagi. Iya. Ngomongin pikir lingkungan tapi nambang gitu kan. Tapi kalau nggak nambang kita nggak pakai jam, nggak pakai HP gitu, nggak ada listrik kan gitu ya. Iya, nambang boleh aja, tetapi harus ramah lingkungan kali ya, pertimbangannya bukan karena keserakahan. Ya betul. Jadi memang tadi pendidikan itu kan bicara tentang pencegahan, itu kita bicara tentang pendidikan. Bagaimana kemudian minimal dalam proses pendidikan itu sendiri, baik secara formal maupun informal, di rumah ataupun di sekolah, itu juga mengharus utamakan terkait dengan lingkungan itu sendiri, termasuk juga adaptasi untuk mitigasi bencana. Nah, sehingga kemudian kita mempunyai generasi atau orang-orang muda yang punya perspektif lingkungan itu sendiri, sehingga penyusunan kebijakan nih, baik penyusunan kebijakan pengelolaan tanah, air dan bumi yang pasal 28 ya, itu kemudian dilaksanakan secara benar-benar. Nah, termasuk tadi ada harusnya lebih besar. Makanya tadi saya udah mengungkit sedikit terkait dengan bagaimana bahan ajar berbasis lingkungan, berbasis ekologis. Sisa dan Resik bercita-cita sih sebenarnya ngumpulin guru-guru untuk menyusun kurikulum RPP ataupun sekarang bukan RPP namanya gitu kan. Ya sama aja sih sebenarnya yang berbasis ekologis dari multi mata pelajaran, terutama dengan kerjasama. Saya pikir kerjasama dengan Walhi, kemudian juga PPPD gitu kan, terkait dengan misalkan tadi karena ada spesifik atau lokalitas potensi bencana yang bisa muncul gitu kan di wilayah-wilayah tertentu, sehingga bahan ajarnya berbasis dengan kearifan lokal. Atau kata Paulo Freire ya, jangan ngajarin monyet berenang, walaupun misalkan monyet berenang sah-sah aja, tetapi kita bicara tentang bebek, tepatnya itu jangan ngajarin bebek berenang. Itu udah selesai. Ya. Udah selesai gitu sih. Jadi terkait itu memang mungkin kita harus duduk bersama untuk menyusun ulang, karena sebelumnya juga sudah ada sih, untuk mengoptimalkan, termasuk juga memetakan misalkan kayak kemarin kan, kejadian yang terakhir itu ada di Cilengsi ya, yang sekolah roboh itu. Ya kita nggak bicara tentang bagaimana dibangun dan lain sebagainya, tapi sederhana, apakah ada yang mikirin tas yang dipakai anak-anak sekarang? Karena kalau di Jepang tasnya tebal banget itu, karena memang fungsinya juga ketika ada gempa dan lain sebagainya itu disimpan di atas kepala. Tetapi kalau kita perhatikan anak-anak SMA sekarang, sebagian itu tasnya kecil-kecil kayak ibu mau bahkan nggak bawa warisan, karena nggak bawa tas. Zaman saya dulu buku dilipat taruh kantong belakang. Iya, kalau dalam perspektif kesiapsiagaan bencana,
item itu udah nggak bisa di checklist dong. Ketika ada gempa harusnya tasnya disimpan ke atas kepala melindung. gitu kan, jadi melindungi kepala itu niban gitu. Misalkan seperti itulah. Itu hal-hal yang mungkin orang lain menganggapnya remeh, tapi kalau saya mikir, iya ya, kenapa misalkan tasnya orang Jepang itu seragam karena mereka biasa gempa. Ngeri juga kepalanya tertimpa oleh genting gitu kan. Nah, seperti itu kan harus Pengadaan lagi repot. ya nggak harus pengadaan, sebenarnya ngedukasinya itu. Iya. Iya kan, ngedukasinya itu. Atau misalkan apakah misalkan Damkar dan lain sebagainya suka iseng misalkan main ke sekolah-sekolah, atau orang inspektorat iseng gitu di rancangan anggaran bos atau laporan bosnya ada pengadaan AFAR nggak gitu kan. Misalkan hal-hal kayak gitu kan juga, karena kita proses ruang didik loh. Ruang didik itu harus ideal agar mereka punya perspektif sebaiknya seperti ini loh gitu, sehingga kemudian mereka akan membawa pada aktivitas di rumahnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi memang saat ini kita masih ngomong tentang ngobatin, padahal ngobatin kan lebih lebih ribet kalau menurut saya tinimbang kita mencoba untuk memperkecil potensi yang bisa dimunculkan dari bencana itu sendiri. Gitu. Dan ini kita juga ingin menampilkan sebenarnya simulasi bencana ya, apa sih namanya? Ada gempa di SMA Cijeruk gitu. Nanti kita kasih slide show-nya lah di YouTube channelnya itu. Itu sebenarnya nggak butuh anggaran yang besar kan untuk momen seperti itu yang dilakukan mungkin setiap tahun sekali atau setiap tahun 2 kali untuk kelas-kelas tertentu itu, mensimulasikan bagaimana jika terjadi bencana itu. Enggak. Tidak butuh. Tidak butuh. Yang dibutuhkan cuma kreativitas dan komitmen untuk itu. Ya, komitmen yang dibutuhkan. Komitmen sebenarnya nggak besar. Itu untuk SMA, SMP, SD sama aja kan mungkin, atau beda gitu? Sama saja sih. Sama saja. Mungkin lebih diringankan. Kalau mungkin anak SD atau PAUD mungkin juga saya belum lihat ada perlombaan, misalkan lomba nyanyian anak-anak yang ramah berwawasan lingkungan atau lebih pada berwawasan bencana misalkan jika ada gempa misalkan tutupi kepala atau lari ke bawah meja misalkan. Mungkin belum ada aktivitas tersebut gitu. Nah, daripada TikToknya diisi seperti yang nggak jelas kan. Kita bisa membuat hal tersebut. Ya ini usulan aja, mungkin Bapak jadi ada ide misalkan kerjasama dengan MGMP Seni Budaya misalkan untuk menyusun lagu-lagu tadi bahaya api, gempa, longsor, banjir dan lain sebagainya. Wih, luar biasa loh idenya ini. Apresiasi ini. Misalkan gitu. Ini kita udah di penghujung acara mungkin ya. Mungkin ada sesuatu yang menjadi catatan itu buat Pak Adam, Pak Kabid, tentang sejauh mana ini masyarakat dan lingkungannya untuk sama-sama sadar terhadap ancaman dan potensi bencana yang ada di wilayahnya itu. Sudah seperti apa nih Pak? Kita ingin tahu progresnya gitu. Kalau dilihat dari data nggak apa-apa, disampaikan saja datanya gitu. Ya, kalau misalkan menurut data Kamsi untuk bencana di Kabupaten Bogor dari 1 Januari sampai hari kemarin maksudnya itu udah 1.181 kejadian gitu, di Kabupaten Bogor gitu. Dan itu memang Kabupaten Bogor itu terdapat 24 kecamatan yang rawan bencana, Pak. Dan juga tadi disampaikan bahwa untuk sekolah aman bencana itu Kabupaten Bogor sudah menerbitkan peraturan bupati. Itu Perbub nomor 53 tahun 2022 terkait dengan penyelenggaraan satuan pendidikan aman bencana. Itu di mana menyasar ke semua tingkatan sekolah gitu. Dan memang juga di situ harusnya memang ada kurikulum yang masuk, Pak. Ya. Mengawali itu, Pak. Mengawali itu. Jadi untuk sekolah-sekolah yang ingin mendapatkan materi tentang satuan pendidikan aman bencana, silakan bersurat ke BPBD. Itu free, Pak. Oke. Free. Ya. Dan memang kalau untuk membuat titik
kumpul, jalur evakuasi, semua menyesuaikan saja gitu. Tidak harus menggunakan plat besi ataupun dan sebagainya, itu bisa dari sederhana, mungkin dari bambu dan sebagainya. Yang jelas ada, pertama tadi disampaikan ada komitmen dari pihak sekolah. Terus udah gitu juga ada kesepakatan bersama, Pak, di antara pihak sekolah atau warga sekolah ya gitu. Di mana sih titik kumpulnya, kemana kita harus berlari jalur evakuasinya gitu. Apa sih ancamannya pada sekolah tersebut, gitu. Bencana alamnya apa, misalkan dia posisi tebingan, kita harus lari kemana dan sebagainya. Itu silakan bersurat ke BPBD gitu. Itu free, tidak ada biaya apapun, dan memang itu adalah salah satu bentuk pelayanan BPBD terhadap sekolah, begitu pun dengan masyarakat. Jadi ini sudah cukup jelas nih ya, BPBD bagaimana memberikan edukasi, tidak hanya melakukan penyelamatan pasca terjadi bencana, terus kemudian memberikan bantuan, itu tidak hanya sampai situ saja, tetapi juga sudah sampai ke SPAD nih, Satuan Pendidikan Aman Bencana, seperti itu. Dan ini semoga juga bisa terrealisasi ya. Mungkin sebagai penutup nih, ada yang bisa ditambahkan nih, Mas Dwi Nanto? Oh ya, dari saya Walhi ya. Informasi aja. Jadi teman-teman Walhi itu sekarang sudah menyiapkan satu tempat di Bogor, tepatnya di Kecamatan Caringin, Desa Pancawati, yang luasnya 1,4 hektar. Di situ ada bangunan untuk kelas edukasi, ada kebun pangan, herbal dan lainnya gitu ya. Yang kita buka untuk publik. Bagi anak muda khususnya, untuk membicarakan, merencanakan dan beraksi, bertindak gitu untuk menyelamatkan lingkungan hidup khususnya di Bogor gitu ya, kalau paling dekat Indonesia dan di seluruh dunia, menggagas dan menyusun gitu. Ya, saya pernah ke situ waktu ada Bu Siti Nurbaya. Oh iya, saya panitianya itu di situ. Iya. Kita pernah ketemu, cuma lupa. Oh ya. Nah itu silakan teman-teman RRI, teman-teman BPBD, kalau teman-teman pasutan hampir setiap itu kesana terus itu. Nah kita membuka itu untuk publik gitu ya, bukan hanya teman-teman pemerintah maupun teman-teman di lainnya, organisasi-organisasi, komunitas-komunitas pun kita akan buka di sana. Dan kita berharap gagasan-gagasan yang disusun orang muda itu akan menegasikan kebijakan-kebijakan yang sekarang ini sudah disusun oleh orang-orang tua kita. Ya minta maaf, sekarang ini kan orang-orang tua kita, orang-orang tua ini kan sekarang yang bisa dikatakan gagal dalam menyelamatkan lingkungan hidup. Salah satunya adalah memproduksi satu kebijakan yang tidak bisa menyelamatkan lingkungan hidup. Dan kita berharap orang-orang muda yang bisa kritis dan bisa menggagas satu penyelamatan lingkungan hidup itu akan lahir ke depannya. Entah dia jadi tukang ojek, tapi tukang ojek yang perspektifnya lingkungan hidup. Dia guru, perspektifnya lingkungan hidup. Syukur-syukur dia jadi gubernur ya. Dia bisa memproduksi satu kebijakan yang menyelamatkan lingkungan hidup. Paling tidak dia tidak merusak lingkungan hidup. Dan itu syaratnya memang harus dia memahami nilai-nilai ekologis dan dia yakini betul dan tindakan. Ya, gitu. Ya tantangannya kapitalisme ya tadi. Ya pasti ada tantangannya itu. Yes. Mungkin Kang Sutan bisa disampaikan lah untuk penutup kita ini. Cisadane dan Resik memang dalam program kerja terkait dengan lingkungan hidup maupun juga kebencanaan di program Cisadane Resik Rescue dan sekolah ekologinya memang ingin yang tadi dibicarakan tentang bagaimana tidak hanya mengajak anak-anak muda itu tanggap bencana, membangun empati dan lain sebagainya, tetapi melakukan kerja-kerja bersama, persiapan untuk atau peduli terhadap bukan maksudnya di sistem penyusunan dari anak-anaknya itu adalah ada sistem peduli bencana dengan edukasi, dan untuk di tingkat gurunya kami berencana ingin, terutama sekarang ngobrol aja sama Pak Adam, Mas Dwi juga, bahwa kita ada semacam workshop atau pertemuan bagaimana menyusun bahan ajar berwawasan ekologis. Nah di situ ada kebencanaan, ada tentang lingkungan hidup, dan bagaimana pedagogik mendukung tentang ekologi.
Gitu. Luar biasa, terima kasih. Semoga nih di tahun-tahun ini bisa dilaksanakan Oke. karena kita masih September ya. Gitu. Launchingnya di RRI. Terima kasih, terima kasih. Ya, Gitu. terima kasih. Ini luar biasa. Memang perubahan iklim ini kan meningkatkan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim, dan dampaknya adalah bencana banjir, kekeringan, gelombang panas yang merusak lingkungan dan infrastruktur. Untuk itu, mengantisipasi dampak yang terjadi, tentunya kita harus meningkatkan ketahanan, baik itu secara individu maupun secara kelompok, dan menambah literasi terhadap pentingnya tentang perubahan iklim dan mitigasi bencana yang terjadi. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, terima kasih Pak Adam, terus kemudian Kang Sultan Andika, Kang Mas Dwi Narto sudah hadir di studio dengan segala kekurangannya nih hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan didengar dan menjadi inspirasi untuk banyak orang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yofri Haryadi undur diri dari ruang dengar Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.